Halo Citrapreneur dan UC People, berjumpa kembali dengan saya Denny Bernardus dalam DB Talk episode ke-21 ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan tamu kita istimewa pada hari ini, kita lihat dulu nih background tempat pengambilan DB Talk ini ada di mana, yuk. Ya, teman-teman UC People maupun Citrapreneur saya kira kesulitan menebak. Karena ini adalah fasilitas baru dari Universitas Ciputra yang berada di UC Tower. Ya, UC Tower ini penggunaannya akan diresmikan sebentar lagi di akhir Juni 2021. Ini berada di lantai 14 ya. Sekali lagi, lantai 14 UC Tower merupakan tempat berkuliahnya program studi ilmu komunikasi. Ya, jadi ini merupakan tempat kuliahnya lantai 14 dan untuk laboratoriumnya banyak di lantai 12 ya. Jadi kalau nanti sempat kita mau tengok silahkan ya, nanti kita bisa lihat ya. Jadi kita kembali ke DB Talk siang hari ini bertemu dengan Ibu Andrini. Halo Bu Andrini. Selamat siang. Oke, selamat siang. Nama saya Andrini Rumkati. Biasanya dipanggil Rini. Saya bertugas di Sekolah Citra Berkah ke Taman Dayu. Guru? Guru TK, ya. Oh, saya guru TK. Guru TK. Ya. Kalau lihat wajah Ibu, memang saya sudah tadi berasosiasi pasti Bu Rini ini, Miss Rini ini guru TK. Ternyata benar dugaan saya. Mirip sama anak TK ya Pak ya? Oh enggak lah. Maksudnya keceriaannya itu antara guru SD, SMP, SMA dengan yang guru TK. Biasanya guru TK itu lebih ceria, nggak tahu tuh. Iya. Ketemunya sama anak-anak lucu soalnya Pak. Lucu-lucu ya? Iya. Nah ini Bu Rini, kita mulai dengan DB Talk pertanyaan yang pertama ini ya. Jadi Ibu bisa ceritakan berapa lama sudah bertugas sebagai guru SCB khususnya TK di Taman Dayu begitu. Apakah ada hal-hal unik ya kalau TK selama masa pandemi ini bagaimana ini Bu ngajarnya? Coba Ibu nanti bisa ceritakan. Silakan Bu. Oh iya, baik. Jadi saya baru bergabung. Jadi sebenarnya saya baru bergabung sebagai karyawan atau guru TK di sini. Oke. Semenjak bulan September akhir tahun lalu. Wah, jadi masa pandemi Ibu baru bergabung nih? Iya, betul sekali Pak. Saya waktu pandemi kemarin baru gabung. 2020 September? Iya, tanggal 22. Waduh, apal ya. Sampai masih ingat. 22 September 2020 di Taman Dayu. Selamat ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Belum sampai setahun loh, belum sampai setahun ini. Masih 8 bulan. Oke. Nah perasaannya gimana Bu? Ibu rasakan apa 8 bulan ini? Happy? Ibu juga belajar atau bagaimana? Silahkan. Ya, setelah 8 bulan bergabung di sini, yang paling membuat saya semangat itu adalah karena saya benar-benar banyak belajar Pak gitu. Ya, karena kan saya kayak baru lulus bulan Juni kemarin, kemudian saya... Oh, lulusnya juga bulan Juni? Iya Pak. Tahun lalu. Wah, ini segalanya produk pandemi nih Bu ini. Bu Rini ini ya, lulus kena pandemi, langsung dapat kerja Juni, Juli, Agustus. Cuma tunggu 3 bulan sudah diterima di SCB Taman Dayu ya. Iya. Wah. Saya bersyukur sekali Pak dapat kesempatan kali ini. Iya, tapi saya kira Pak Rasidi, Bu Elda udah bener ini. Saya kira kalau Ibu ketemu saya juga langsung silakan aja, sudah langsung ngajar aja ya. Wah, terima kasih Pak kepercayaannya. Iya, saya ketemu Ibu pasti jawabannya juga seperti itu. Nah ini apa Bu yang menjadi kekuatan Ibu dalam 8 bulan ini mengajar di SCB Taman Dayu? Tentu tidak mudah pasti. Guru-guru kami yang sudah pengalaman juga mengalami kesulitan itu ya. Nah ini Ibu bisa ceritakan ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya selama masa pandemi ini memang jujur saya tidak mudah, apalagi saya juga masih baru belajar banyak hal tentang mengajar,
apalagi dengan cara pandemi seperti ini. Tapi yang membuat saya kuat itu adalah mungkin harapan ya Pak. Ya. Karena kan anak-anak usia dini itu adalah harapan kita di masa mendatang. Jadi setiap kali melihat mereka itu saya lihatnya kayak mereka lah penerus kita ke depannya gitu. Jadi karena itulah alasan kenapa saya juga mau jadi guru TK, karena mungkin dari awal saya terlibat dengan pendidikan, terlibat dalam proses di mana anak-anak itu dibentuk gitu. Karena kalau misalnya saya kan sudah pernah terlibat dengan remaja, pemuda gitu kan. Nah, saya ingin coba gimana kalau misalnya saya mulai dari awal, dari anak-anak usia dini. Apakah mereka kan akan punya kesempatan yang jauh lebih panjang gitu. Apalagi ini usia emas ya untuk menanamkan dari awal gitu. Iya, keren sekali Bu. Ini karena Miss Rini sendiri sebelum masuk ke SCB atau juga ada pengaruh positif dari teman-teman di SCB Taman Dayu ini? Wah, itu bisa menjawab pertanyaannya luar biasa begini ya. Ini saya belajar juga tentu saja dari leader saya, para leader saya, dari para senior saya gitu. Saya melihat itu ada semangat itu sih di rekan-rekan kerja saya gitu. Melihat kebiasaan yang dibangun di sini juga itu kayak, wah iya ya gitu. Wah rekan-rekan saya juga memperjuangkan hal yang sama gitu. Jadinya saya juga tentu ingin memperjuangkan hal yang sama gitu. Karena saya sekarang kan bagian dari ini. Wah keren. Karena memang betul Bu Rini ya, bahwa seperti Pak Ciputra, belum pernah ketemu Pak Ciputra tentu ya. Sekarang beliau sudah almarhum, tetapi semangatnya itu masih di hati kita semua ya. Tadi pagi saya buka Instagram saya, itu ada teman yang ada di proyek perumahan yang menulis begitu baik ya, begitu menyentuh, dan itu ada di buku Pak Ciputra yang terakhir, The Passion of My Life. Beliau cerita ya bahwa sebenarnya beliau itu bersyukur melalui banyak proyek-proyek yang sulit. Jadi Pak Ciputra melihat jadi menangani proyek yang sulit itu adalah tempat dia belajar. Jadi saya kira Miss Rini masuk ke SCB Taman Dayu pada situasi pandemi memang sulit, tapi Miss Rini pasti akan banyak belajar, dan dari pembelajaran itu Miss Rini akan menjadi seorang guru yang hebat. Mau kan menjadi guru yang hebat ya? Tentu Pak, terima kasih banyak kesempatannya Pak. Iya, menjadi sumber inspirasi dari para siswa-siswi yang tadi akan meneruskan cita-cita bangsa. Begitu ya kira-kira ya Miss Rini ya. Nah, meskipun Miss Rini ini baru ya, Miss Rini selama 8 bulan, Miss ini bisa cerita mungkin ada hal-hal yang perlu disupport oleh sekolah misalkan selama mengajar, dan juga saya dengar Miss Rini tinggal in the cost di proyek Taman Dayu atau bagaimana? Silahkan aja diceritakan. Oh iya, kalau saya kan ngekos ya Pak kalau di sini gitu. Kalau dari fasilitas sekolah dan dukungan teman-teman, sebenarnya saya merasa sudah cukup sangat didukung. Ini juga milik sekolah saya pinjam karena laptop saya tidak bisa gitu. Jadi saya sudah merasa cukup didukung Pak dengan banyak hal ini. Itu kemudian yang paling terasa itu kemarin yang waktu ada project second home. Benar-benar berusaha. Iya, jadinya ruangan ini benar-benar ditata sebagaimana senyaman mungkin untuk guru dan siswanya. Itu menolong saya untuk lebih merasa nyaman sih di kantor. Ya. Nah, sebagai penutup Miss Rini bisa menularkan semangat positif Miss Rini ini, meskipun baru 8 bulan ini, nggak apa-apa ya. Apa yang membuat gitu ya? Apa yang membuat Miss Rini ini bisa terus nampak baterainya itu isinya full terus ya, kayak HP gitu full charge gitu ya? Nah, silahkan mau kasih quote atau mau kasih cerita-cerita sedikit ke teman-teman. Intinya kita saling mensupport ya sebagai
Citrapreneur maupun ya, UC People? Oke, kalau dari saya sendiri, mungkin pengalaman untuk masuk ke sini ya Pak ya? Iya, Yang silakan. paling berkesan itu waktu saya pengalaman masuk ke sini, sejujurnya awalnya saya agak takut gitu. Ketika masuk ke sini tuh saya agak takut gitu, karena kan saya tahu Sekolah Citra Berkat itu di bawah Ciputra, yang mana Yayasan Ciputra itu yayasan yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat, saya dengar dulu sebagai orang luar itu, saya melihat seperti itu. Jadi saya takut. Kemudian ada satu kesempatan di mana mungkin ini lebih rohani gitu, agak religius ya Pak. Tapi memang saya benar-benar di sini merasakan bahwa Tuhan itu ikut campur tangan dalam hidup saya gitu. Semenjak saya lulus, semenjak saya ketika saya mengerjakan skripsi sampai saya lulus hingga akhirnya diterima di sini, itu saya melihat bahwa oh iya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya sendiri ya gitu. Dan dari perjalanan saya yang tahun lalu ketika saya mengerjakan tugas akhir hingga diterima di sini, saya itu jadi belajar satu hal. Ketika Tuhan memang menghendaki, itu memang tidak akan ada yang bisa berkata tidak gitu. Dan ketika Tuhan sudah menghendaki kita terlibat dalam suatu karya Tuhan gitu, karyanya, kita dipercayakan, kita itu akan diperlengkapi dengan begitu luar biasanya. Nah itu yang saya rasakan ketika saya di sini gitu. Karena saya kan ada keinginan untuk saya pengen terus belajar, saya pengen tahu apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah saya mendapatkan para leader, saya mendapatkan rekan, saya mendapatkan anak-anak yang sebenarnya saya juga merasa saya belajar dari mereka setiap harinya. Cara mereka merespon dan sebagainya. Jadi ya memang Tuhan menggunakan banyak cara untuk terus mengisi kita. Tuhan menggunakan banyak cara untuk mengisi kita, begitu ya, Miss ya. Tinggal kita mau atau enggak aja, Pak. Tinggal mau apa tidak, ya. Jadi itu merupakan quote dari Miss Rini pada hari ini ya, di dalam DB Talks episode ke-21 ya, luar biasa. S1-nya dulu dari mana, Miss Rini? Saya dari Universitas Negeri Malang, Pak. Lah. Saya ini Civitas Akademika dari situ juga, ibu bapak saya juga dari situ. Iya. Jurusan apa, Miss Rini? Saya psikologi, Pak. Oh, psikologi. Wah. Psikologi pendidikan mayorinya. Waduh, kalau gitu skripsinya apa dulu? Kemarin sebenarnya waktu awal itu saya mengerjakan proposal masih membahas tentang sistem zonasi gitu, karena kan itu baru sekali sebenarnya. Terus tiba-tiba pandemi, jadinya ya akhirnya zonasinya dan pandemi ini harus berkolaborasi ya, berkolaborasi, harus banyak penyesuaian gitu. Kemarin membahas tentang sistem zonasi pada anak-anak SMA. Akhirnya berubah menjadi apa skripsinya, Miss? Tetap zonasi itu? Iya, masih tetap zonasi. Oh, tetap zonasi. Karena yang kemarin itu kan kalau zonasi di Kota Malang itu sangat terasa Pak dampaknya. Sistem zonasi itu. Jadi banyak sekali dinamikanya yang berubah karena sistem zonasi. Nah, itu yang akhirnya menjadi kompleks. Baik, terima kasih ya Bu Rini. Pertemuan singkat hari ini membuat saya berkenalan dengan Ibu Rini yang masih muda, baru lulus, sudah langsung bekerja di SCB Citraland, ternyata bertemu dengan senior-senior leaders di SCB yang punya cita rasa sama, yaitu mau terus belajar ya. Jadi Miss Rini, terima kasih sudah memutuskan untuk bersama SCB The Tamandayu ya. Saya juga berterima kasih kesempatannya, Pak. Iya, saya melihat Miss Rini ini luar biasa energinya. Dari sini saya bisa melihat masa depan yang cerah Miss Rini di Sekolah Citra Berkat dan Citra Kasih. Ya, terus maju. Kami para Citrapreneur dan UC People juga berterima kasih untuk quote yang luar biasa. Tuhan memakai kita dengan mengisi di sisi apa saja yang kita punya. Ya, terima kasih Miss Rini. Sama Pak. Ya, terima kasih UC People dan Citrapreneur. Sampai berjumpa di episode DB Talks selanjutnya. Salam entrepreneur, Tuhan memberkati.